Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dwi Alpito, semester 3C, akan mereview materi Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Henil Aini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridhayandi SHMH. Yang pertama, saya akan mereview bab 1, yaitu percobaan atau pogging, pengertian dan sifat percobaan, pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP berisi pasal pertama, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat itu itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal kedua, poin kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Poin ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Poin keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk TP percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Lalu sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidanyanya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 memenuhi unsur delik. Percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidanyanya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinkel Suringa dan Oemar Seno Aji. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidanyanya perbuatan bahwa TP percobaan melakukan satu tindak perbuatan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus. Lalu poin B, dasar patut dipidanyanya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidanyanya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hamel. Yang kedua ada teori objektif. Menurut teori, dasar patut pidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Duiste dan Zevenbergen. Lalu teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya adalah Simons. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Pengertian unsur-unsur percobaan yang pertama yaitu adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Lalu permulaan pelaksanaan, terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Setelah pemasangan Lalu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya halangan fisik, penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas, atau
alat yang digunakan macet atau rusak. B. Akan adanya penghalangan fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. C. Adanya penghalangan yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Lalu selanjutnya, tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. B. Tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Alasan mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah: yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa A. Dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformalkan. B. Alasan pemaaf. C. Alasan penghapusan penuntutan. Lalu yang poin D, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Lalu selanjutnya yang E, pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Lalu poin F, percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Lalu ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai. Sekian dari saya untuk mereview bab 1 pada mata kuliah hukum pidana lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.